Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 901, Rune Petir Yin Yang. Zhou Yuan memancarkan kilatan hitam putih yang berkedip-kedip di dalam bola yang bersinar. Dia bisa merasakan aura yang kuat dan membuat jantungnya berdebar-debar, perasaan yang tidak diberikan oleh teknik Sein kecil apapun sebelumnya. Teknik Sein kecil ini jelas tidak biasa. Zhou Yuan terdiam beberapa saat. Dia secara alami tidak menyadari bahwa rune petir yin yang diciptakan oleh tingkat tertinggi, penguasa tertinggi Chang Yuan, tetapi perasaan khusus itu membuatnya membuat pilihan tanpa ragu-ragu. Dia menarik napas dalam-dalam saat matanya menunjukkan pandangan tegas, lalu dia mengulurkan tangan dan meraih bola yang bersinar itu. Karena dia tertarik padanya, itu berarti dia dan tekniknya sudah terpenuhi. Tidak mungkin dia melewatkan kesempatan ini. Tangan Zhou Yuan meraih bola dan menyentuh petir hitam putih. Guntur menggelegar di kepalanya pada saat terjadi kontak, menyebabkan pikirannya bergetar hebat. Dia menemukan dirinya di langit berbintang dengan sosok yang berdiri di depannya. Sosoknya tampak agak tua, tapi hanya berdiri di sana membuat seluruh langit bergetar samar. Tekanan yang mengerikan menyebar. Meski hanya khayalan, Zhou Yuan nyaris tidak mampu menahannya. Dia menatap sosok tua itu, dan esensinya tiba-tiba menyatu. Dia bisa merasakan sesuatu yang familiar tentang hal itu. Dia membayangkan perasaan familiar yang misterius ini selama beberapa saat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Itu adalah guru Chang Yuan. Mata Zhou Yuan tampak bergetar karena terkejut. Siapa lagi yang memiliki sosok tua itu selain gurunya Chang Yuan? Rune petir yin yang diciptakan oleh guruku. Tidak heran itu memberiku perasaan istimewa. Zhou Yuan akhirnya memahami ketertarikan misterius itu dan mau tidak mau membasahi bibirnya. Dia sangat gembira. Dari apa yang dikatakan pemimpin klan Muni, sebagian besar teknik Sein kecil diciptakan oleh ahli tahap domain hukum, dan sebenarnya rune petir yin yang diciptakan oleh master tahap Sein Chang Yuan. Poin ini saja sudah memperjelas bahwa rune petir yin yang adalah tingkat teratas bahkan di antara teknik Sein kecil. Di langit berbintang, avatar Chang Yuan memberi isyarat, menyebabkan Genesis Ki yang tak terbatas berkumpul ke arahnya. Genesis Ki berkumpul menuju telapak tangannya, perlahan memadat menjadi kilat. Tapi ini hanyalah sambaran petir Genesis Ki biasa dan tidak memiliki karakteristik khusus. Chang Yuan perlahan-lahan menutup tangannya, dan sambaran petir mulai menekan lagi dengan panik. Ukurannya dengan cepat menyusut, menjadi setebal jari dalam beberapa lusin napas. Namun, dia terus mengompresnya. Ketika petir akhirnya dikompres menjadi untaian, Zhou Yuan merasakan sepotong yang ki perlahan menyebar, mewarnainya dengan sedikit warna putih. Zhou Yuan tercengang. Metode guru Chang Yuan sangat mencengangkan. Dia telah mengubah Genesis Ki menjadi kilat dan kemudian memaksa sepotong petir yang lahir dari petir tanpa atribut itu. Kekuatan untaian petir yang ini pasti beberapa lusin kali lebih besar dari sambaran petir awal sebelumnya. Namun, ini jelas bukanlah akhir. Avatar Chang Yuan terkonsentrasi pada petir yang. Beberapa saat kemudian, jarinya memotong udara saat ribuan Genesis rune yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk. Rune ini jatuh seperti hujan, mendarat di sekitar serpihan petir yang. Rune yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, membentuk batas-batas kecil di sekitar untaian petir yang. Mereka begitu kompleks sehingga Zhou Yuan merasa terpesona melihat mereka terbentuk. Batas-batasnya terjalin seperti lapisan, membuatnya tampak dalam dan samar. Zhou Yuan samar-samar bisa merasakan bahwa lapisan batas di luar petir yang tampaknya memiliki semacam kekuatan khusus. Namun, dia tidak mampu membedakannya karena penguasaan Genesis rune-nya belum mencapai level itu. Namun, dia bisa merasakan perubahan samar terjadi pada untaian petir yang dalam batas Genesis rune. Pada akhirnya, lapisan batas Genesis rune yang tak terhitung jumlahnya akhirnya selesai, avatar Chang Yuan menunjuk ke udara, dan batas-batasnya langsung terhubung dan akhirnya menyatu dengan untaian petir yang. Itu jelas hanya seuntai kecil petir yang, tapi ledakan menggelegar meledak darinya. Jauh di dalam petir yang, sepotong Yin Qi lahir di tengah energi yang kuat. Yin Qi tumbuh, dan seberkas cahaya hitam perlahan muncul di petir putih. Petir itu akhirnya terbelah menjadi dua bagian, jalinan hitam dan putih saat Yin dan Yang lahir. Avatar Chang Yuan membuka telapak tangannya, membiarkan petir hitam putih naik ke udara. Ukurannya bertambah dengan cepat, mencapai panjang 10.000 kaki. Seperti naga petir hitam putih, ia menembus langit berbintang,
bahkan menghancurkan ruang itu sendiri dengan kilatan hitam dan putih. Yin dan yang berputar-putar di dalam petir, tanpa akhir dan tanpa akhir, seolah-olah mereka dapat menghasilkan kekuatan tanpa batas. Petir Yin yang sepertinya memiliki rohnya sendiri. Zhou Yuan menatap seolah mabuk, pupil matanya memantulkan petir hitam putih. Syok tak henti-hentinya menggema di dalam hatinya. Tindakan avatar Chang Yuan tampak sederhana, tetapi Zhou Yuan tahu betapa itu menantang surga. Ini bukanlah teknik Sein kecil biasa, tapi perpaduan teknik Genesis dan Genesis Rune. Meskipun semua orang tahu bahwa teknik Genesis dan Genesis Rune sama-sama memanfaatkan Genesis Ki, keduanya adalah jalur yang sangat berbeda. Yang satu dibangun berdasarkan Genesis Ki, sementara yang lain didasarkan pada roh. Dua eksistensi yang sangat berbeda telah menyatu dengan mulus dalam teknik Genesis Chang Yuan. Terlebih lagi, hal itu pada akhirnya menciptakan petir Yin Yang yang memiliki kehidupannya sendiri. Ini pada dasarnya setara dengan keajaiban. Sementara hati Zhou Yuan dipenuhi dengan keheranan, naga petir Yin Yang yang mengaum tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Pada akhirnya, benda itu menabrak tubuhnya. Guntur menggelegar di hati dan pikiran Zhou Yuan, tetapi dia tidak panik dan malah duduk. Dia tahu bahwa sumber domain hukum terkandung di dalam naga petir Yin Yang, dan jika dia gagal mencetak tandanya di tubuhnya, dia akan gagal mempelajari rune petir Yin Yang. Oleh karena itu, Zhou Yuan fokus dan perlahan menutup matanya. Di ruang kerja, sudut bibir merah Muni terangkat sedikit saat dia melihat Zhou Yuan yang diam. Oh, lumayan, untuk berpikir bahwa dia sudah mulai memahami sumbernya dan telah bersiap untuk mencetak tanda teknik Genesis. Petik 2. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Qi Jing sambil tersenyum. Tahukah kamu bahwa saya telah memberikan kesempatan kepada para jenius berbakat yang tak terhitung jumlahnya untuk mempelajari rune petir Yin Yang ini selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, tidak satupun dari mereka yang mampu menyentuh pintunya. Menurutmu mengapa si kecil ini begitu beruntung? Qi Jing tanpa daya berkata, mungkin dia tidak sengaja tersandung ke jalan yang benar. Petik 2. Moni mendengus. Sepertinya ini bukan kecelakaan. Itu karena bajingan tua tertentu itu bias. Sudah jelas bahwa hanya seseorang yang mengembangkan metode visualisasi batu gerindra ilahi kekacauan primal yang buruk yang akan dapat melihat keajaiban teknik ini, namun dia dengan sengaja melemparkannya kepada saya. Qi Jing meraih keningnya. Ketahuan sepenuhnya. Kekasih lama guru sungguh sulit untuk dibodohi. Pada hari itu setelah Zhou Yuan tiba di aula ribuan teknik, sosok seperti patung di depan pilar batu tiba-tiba bergetar, dan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Matanya memenuhi keheranan dan ekstasi. Setelah 10 hari, dia akhirnya mencetak tanda teknik rune petir Yin Yang Genesis ke dueling ilahi miliknya. Meski prosesnya sulit, namun berjalan lancar. Sambil berpikir, Zhou Yuan membenamkan pikirannya ke dalam dueling ilahi di mana dia menemukan tanda petir hitam putih yang berkedip-kedip. Tandanya rumit dan mengeluarkan aura yang di dalamnya. Bahkan setelah 10 hari, Zhou Yuan masih belum dapat sepenuhnya memahami esensinya. Untungnya, setelah tanda itu terbentuk, dia hanya perlu terus mengingatnya dengan Genesis Ki dan rohnya untuk meluncurkannya secara bertahap. Tentu saja, mengeluarkan sepenuhnya kekuatan teknik suci bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang ahli tahap dueling ilahi, atau bahkan seorang praktisi tahap matahari surgawi. Hanya ahli tahap sumber sejati atau tahap domain hukum yang dapat menampilkan kekuatan sebenarnya. Namun, bahkan tanpa kekuatan penuhnya, teknik Sein kecil tidak dapat dibandingkan dengan teknik Heaven Genesis. Bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di dueling ilahi Zhou Yuan. Cahaya bintang memantul ke bawah, mendarat di tanda petir hitam putih. Tanda itu menyambut segalanya, seperti lubang hitam yang tanpa henti menyalakan Genesis Ki yang tak terbatas. Demikian pula, roh di antara alis Zhou Yuan juga memasukkan dan dengan cepat mengalirkan kekuatan roh ke dalam tanda di dueling ilahi miliknya. Ini unik untuk rune petir Yin Yang. Teknik Sein kecil lainnya hanya membutuhkan nutrisi dari Genesis Ki, tetapi rune petir Yin Yang membutuhkan energi Genesis Ki dan roh. Genesis Ki adalah Yang, sedangkan roh adalah Yin-nya. Ini adalah pemahaman yang diperoleh Zhou Yuan selama 10 hari terakhir. Dengan kata lain, seseorang perlu menggabungkan Genesis Ki dan kekuatan roh untuk membuat tanda teknik Genesis ini. Sendirian, tidak ada yang bisa mencapai sasarannya. Teknik ini pada dasarnya didasarkan pada ide di balik metode visualisasi batu gerindra ilahi kekacauan primal. Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang dibuat oleh guruku.
Ia sangat ramah terhadap murid-muridnya. Zhou Yuan sangat tersentuh. Dia mundur dari dueling ilahi dengan perasaan puas dan dengan hormat membungkuk ke arah pilar batu yang berbintik-bintik. Ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, menandakan bahwa dia akan meninggalkan aula. Dia tetap tenang dan tidak panik. Ruang melengkung saat lingkungan berubah. Sepersekian detik kemudian, Zhou Yuan muncul sekali lagi di ruang kerja dengan aroma kayu cendana. Saat dia muncul, dua sosok di ruangan itu mengarahkan pandangan mereka ke arahnya. Zhou Yuan agak bingung. Dia bisa melihat ketidakberdayaan dalam tatapan Qi Jing, sedangkan tetua Muni tersenyum membingungkan. Zhou Yuan, selamat karena telah mendapatkan teknik Sein kecil yang luar biasa. Muni menunjukkan senyum lebar. Di bawah tatapan aneh Muni, Zhou Yuan buru-buru berkata, "Terima kasih banyak kepada tetua Muni atas bimbingan Anda." Muni tersenyum. "Apa yang perlu disyukuri? Kamu seharusnya berterima kasih kepada gurumu itu." Hati Zhou Yuan bergetar, tetapi wajahnya tetap tidak berubah saat dia menjawab, "Guruku. Guruku tidak berada di wilayah Tianyuan." "Lalu di mana dia?" Muni tersenyum tipis. Zhou Yuan membeku sesaat sebelum dia memaksakan senyum. "Mengapa tetua Muni begitu peduli dengan orang tak dikenal seperti guruku? Jika orang seperti dia tidak dikenal, siapa di surga Hunyuan yang bisa mengaku terkenal?" Muni dengan lembut mendengus. Zhou Yuan hanya bisa melihat ke arah Qi Jing. Dia menunjukkan senyum canggung dan berkata, "Bibi ini tahu." Sudut mulut Zhou Yuan bergerak-gerak. Dia telah terekspos. Qi Jing melihat Zhou Yuan dalam hati hancur saat dia berkata tanpa daya, "Dia tidak yakin sebelumnya, tapi bagaimana mungkin dia tidak yakin ketika kamu mendapatkan run petir yin yang tepat di depan matanya?" Zhou Yuan merasa tertekan, menyadari bahwa run petir yin yang adalah umpan yang dibuat oleh tetua Muni untuk mengungkap identitasnya. Dia tersenyum pahit di dalam hati sambil menatap wanita yang tampak ramah itu. Lagi pula, tak satu pun dari pakar domain hukum ini yang mudah untuk dihadapi. Namun, meskipun identitasnya telah terungkap, Zhou Yuan tidak panik. Bagaimanapun, meskipun ekspresi Qi Jing agak tidak berdaya, tidak ada kekhawatiran di matanya. Dia jelas tidak merasa ketahuan oleh Muni akan membawa masalah. "Anak kecil, bisakah kamu memberitahu kami di mana si tua itu sekarang?" Muni dengan anggun mengambil daun teh lainnya sambil tersenyum. Karena malu, Zhou Yuan berkata, "Guruku baik-baik saja tetapi tidak dapat kembali ke surga Hunyuan karena alasan tertentu." Muni mengerucutkan bibirnya. Zhou Yuan tahu bahwa tubuhnya telah sedikit rileks, kemungkinan besar karena akhirnya memastikan bahwa Chang Yuan masih hidup. "Saya tahu dia sedang merencanakan sesuatu yang besar dan kami tidak bisa ikut campur." Muni menghela nafas pelan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa hanya kekuatan di luar pemahamannya yang dapat membuat seseorang sekuat Chang Yuan tidak dapat kembali ke surga Hunyuan. Dia tidak tahu tingkat perebutan kekuasaan itu, tapi dia mengerti bahwa dia tidak bisa ikut campur sampai dia melangkah ke tahap Sein. Zhou Yuan mengangguk, "Tetua Muni." Muni dengan lembut berkata, "Karena kamu adalah murid Chang Yuan, panggil aku Bibi ini seperti Qi Jing." Zhou Yuan melirik Qi Jing. Setelah melihatnya mengangguk, dia berkata, "Bibi ini." Sementara itu, dia bertanya-tanya dalam hatinya, tetua klan Muni tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Tuan Chang Yuan, mungkinkah dia menjadi temannya? "Bibi ini, identitas saya harus dirahasiakan, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu," Zhou Yuan memperingatkan. Bibi ini mengangguk pelan, menandakan dia mengerti. "Sejak Bibi ini menyadari identitasku, apakah menurutmu Master Sekte Suan Kun dan yang lainnya juga merasakan sesuatu?" Zhou Yuan mau tidak mau bertanya. Tidak masalah apakah Bibi ini mengetahui identitasnya, tetapi jika Master Sekte Suan Kun dan yang lainnya mengetahuinya, akan sulit baginya untuk bersantai. Muni terkekeh pelan dan berkata, "Sepertinya mereka tidak akan mengetahuinya. Alasan mengapa saya mencurigainya adalah karena saya telah mempelajari metode visualisasi batu gerindra ilahi kekacauan primal sebelumnya dan saya cukup mengenalnya. Terlebih lagi, kekhawatiran Qi Jing yang tidak dapat dijelaskan terhadapmu membuat saya ingin memastikan kecurigaan saya. Dan hasilnya, tampaknya telah melampaui ekspektasi saya dalam cara yang sangat baik." Pada titik ini, dia tidak bisa menahan tawa. Zhou Yuan merasakan wajahnya terbakar. Kehati-hatian dan tingkah lutangnya sebelumnya pasti terlihat sangat bodoh. Muni melirik Zhou Yuan sebelum mengambil liontin batu hijau dari lengan bajunya. Energi kehidupan yang sangat terkonsentrasi berdenyut dari batu hijau.
Saya tahu kamu telah mengembangkan teknik genesis yang membutuhkan energi kehidupan. Ini kebetulan adalah keahlianku. Ini adalah batu kehidupan khusus yang saya buat, dan mengandung energi kehidupan yang tak terbatas. Kamu dapat menggunakan ini sebagai pengganti sari kayu kuno di masa depan. Anggap saja ini hadiah pertemuan kecil. Zhou Yuan mau tidak mau menelan ludahnya sambil menatap liontin batu hijau itu. Teknik genesis energi kehidupan yang dimaksud Bibi ini adalah tanda kayu hijau Tai. Meski tidak meningkatkan kekuatan tempurnya, hal itu memberinya kemampuan regeneratif yang luar biasa. Tanpa teknik ini, Zhou Yuan tidak akan berani menjadi begitu ganas dalam pertempuran. Namun, energi kehidupan dari sari kayu kuno diperlukan untuk terus mengisi tanda kayu hijau dari teknik tersebut, sehingga agak merepotkan. Dengan batu kehidupan murni, dia tidak perlu khawatir mengumpulkan sari kayu kuno untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk menolak. Zhou Yuan dengan hormat menerima batu kehidupan dan memakainya di lehernya. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Bibi Ni, memiliki teman dekat sepertimu benar-benar merupakan berkah dari guruku." Muni menutup mulutnya, tapi alisnya menunjukkan usahanya untuk menyembunyikan senyumannya. Dia jelas sangat senang dengan kata-kata manis Zhou Yuan. Di sampingnya, Qi Jing melotot ke arah Zhou Yuan. Orang ini terlalu pandai menyanjung. Seberkas cahaya tiba-tiba menerobos udara dan masuk ke kepala Qi Jing. Mata Qi Jing sedikit menyipit dan matanya bersinar berbahaya. "Apa itu?" tanya Muni. Qi Jing mengerutkan kening dan berkata, "Lingkaran tetua memberitahuku bahwa aliansi tiga gunung merencanakan sesuatu. Tapi kita tidak tahu apa." Alis Muni berkerut. Aliansi tiga gunung menjadi semakin suka memerintah selama bertahun-tahun. Ketika Chang Yuan ada, mereka bahkan tidak berani melompat tanpa izinnya. Qi Jing berkata, "Mereka tidak boleh menimbulkan percikan apapun. Saya akan menyelesaikan ini secepat mungkin." Dia berdiri dan melihat ke arah Zhou Yuan. "Karena kamu telah memperoleh run petir Yin Yang, gunakan waktu yang kamu miliki untuk mempelajarinya dengan benar, kamu juga tidak boleh mengendurkan kultivasimu. Karena diskusi mengenai turnamen 9 wilayah sudah berlangsung, tidak akan lama lagi rinciannya akan diputuskan. Lawanmu di turnamen 9 wilayah adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Lu Xiao, kamu tidak bisa meremehkan mereka." Zhou Yuan mengangguk saat ekspresinya berubah serius. Sepertinya dia harus segera berkultivasi terpencil. Rune roh gunung, rune roh hutan, pemolesan dueling ilahi, dan rune petir Yin Yang yang baru diperoleh semuanya mengharuskan dia untuk menginvestasikan waktu dan energinya. Setengah bulan telah berlalu sejak Zhou Yuan memperoleh teknik Sein kecil, rune petir Yin Yang. Selama periode ini, perubahan besar terjadi di 4 paviliun. Pertama, paviliun api. Setelah campur tangan Zhou Yuan, hampir separuh eselon atas mereka diganti. Perubahan yang tidak diragukan lagi menimbulkan riak besar, baru itu tidak berada di kubu yang sama dengan Zulian dan penjaga lama lainnya. Bagaimanapun, darah baru pada dasarnya telah menggali fondasi sekte roh surgawi. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, Zulian, Zuoya dan murid sekte roh surgawi lainnya memilih untuk melawan orang-orang baru dari berbagai sudut. Meskipun Lu Xiao jarang muncul saat ini, dia masih tergabung dalam faksi roh surgawi dan dengan demikian secara diam-diam mengakui tindakan Zulian, Zuoya dan yang lainnya. Hal ini tidak diragukan lagi menempatkan pihak non-sekte roh surgawi di bawah tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan sekte roh surgawi dalam hal kekuatan dan sumber daya. Setiap petinggi acak yang diundang oleh murid-murid sekte roh surgawi ini akan memberikan tekanan yang sangat besar pada pihak non-sekte roh surgawi. Untungnya, mereka tahu bahwa Lu Xiao bukan lagi yang terkuat di 4 paviliun, dan mereka bukannya tanpa pilihan. Master kepala paviliun yang baru adalah tulang punggung sebenarnya dari 4 paviliun. Oleh karena itu, eselon atas non-sekte roh surgawi di paviliun api mulai memberikan nasibnya kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan sudah menunggu hasil seperti itu. Dia segera memperjelas pendiriannya dan mencaci maki Zulian, Zuoya, dan yang lainnya. Alhasil, mereka tidak berani bertindak terlalu berani. Mayoritas anggota paviliun api biasa juga mulai bergabung dengan pihak Zhou Yuan, meningkatkan pengaruh dan otoritasnya di paviliun api. Setiap perintah yang dia berikan sekarang akan menyebar dengan lancar ke seluruh paviliun api. Zulian dan Zuoya putus asa dengan perubahan ini. Pada akhirnya, Zuoya tidak bisa lagi menahan diri dan meningkatkan situasi ini ke petinggi sekte roh surgawi.
Master Sekte Xuan Kun tidak secara pribadi melangkah maju, tetapi di bawah pengakuannya yang tak terucapkan, beberapa petinggi Sekte Roh Surgawi mulai memberikan tekanan di Utopia Tianyuan, mengatakan bahwa Zhou Yuan telah mengganggu kedamaian di 4 paviliun dan tidak layak untuk ditinggali, posisi Master Paviliun utama. Namun tindakan tersebut tidak membuahkan hasil banyak. Qi Jing tidak hanya melangkah maju untuk menekan mereka, bahkan Tetua Muni, yang biasanya tidak ikut campur dalam urusan Utopia Tianyuan, pun angkat bicara. Mayoritas anggota Paviliun Api bukanlah murid Sekte Roh Surgawi, dan jika mereka semua mendukung Zhou Yuan, tidak banyak kesalahan yang dapat ditemukan oleh Sekte Roh Surgawi. Menghadapi dukungan terbuka dari dua tetua agung, para petinggi Sekte Roh Surgawi hanya bisa mundur dengan kesal. Dikatakan bahwa bahkan Master Sekte Xuan Kun tidak terlihat terlalu baik selama beberapa hari itu. Dalam kemarahannya, Ketua Sekte Xuan Kun dengan keras memarahi Lu Xiao, Zulian, Zuoya dan yang lainnya. Kata-kata tidak berguna semuanya tercetak di kepala mereka. Zulian, Zuoya dan yang lainnya akhirnya menyerah, dan moral murid Sekte Roh Surgawi di Paviliun Api turun drastis. Perlawanan Paviliun Api runtuh seiring dengan ancaman terbesar Zhou Yuan di antara 4 paviliun. Sehari setelah urusan Paviliun Api mereda, Master Paviliun Gunung, Han Yuan, secara pribadi mengunjungi Zhou Yuan. Pendiriannya jelas. Zhou Yuan bahkan telah melumpuhkan Paviliun Api, dan jika dia masih gagal menyadari situasinya, nasib Paviliun Gunung akan jauh lebih buruk. Oleh karena itu, Han Yuan, dengan bijaksana seperti biasanya, dengan cepat memilih untuk menyerah. Zhou Yuan tidak mengambil tindakan terlalu jauh. Dia hanya memberikan hukuman kecil sebelum mengizinkan Han Yuan pergi. Akhirnya ada arah yang jelas di 4 paviliun. Sejak saat itu, suara Zhou Yuan akan menjadi yang terkuat di 4 paviliun. Dengan situasi yang perlahan stabil, Zhou Yuan melepaskan tanggung jawabnya, menyerahkan segalanya kepada Yi Qiushui saat dia memasuki pengasingan tertutup. Menara asal 4 roh, distrik pegunungan. Zhou Yuan akhirnya memilih rune roh gunung untuk rune roh ketiganya. Rune roh gunung dapat menambah tubuh fisik seseorang, sedangkan rune roh hutan dapat meningkatkan pemulihan seseorang, sesuatu yang kurang diinginkan oleh Zhou Yuan karena dia sudah memiliki tanda kayu hijau Tai. Di distrik gunung, kabut kuning memenuhi langit. Itu bukanlah kabut sungguhan, melainkan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik itu memenuhi daratan, dengan bebas melesat di sekitar area tersebut. Tanda genesis dari rune roh gunung tersembunyi di dalamnya. Butiran pasirnya kecil tapi sekeras baja. Ketika mereka menyapu tubuh seseorang, mereka menciptakan lubang berdarah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ketika pasir menyatu dengan darah seseorang, tanda genesis di dalamnya perlahan-lahan akan berasimilasi ke dalam tubuh. Zhou Yuan duduk di puncak gunung yang tandus dan menamparkan mountain rune induk bermutu tinggi ke tubuhnya. Dengan lambaian lengan bajunya, lebih dari 1000 koin asal muncul dan mulai terbakar. Detik berikutnya, tornado pasir turun dari langit, langsung menuju lokasi Zhou Yuan. Zhou Yuan dengan tenang menatap tornado pasir kuning seperti naga dan perlahan menutup matanya, membiarkan badai pasir yang deras menelan tubuhnya. Zhou Yuan menghabiskan 1 bulan penuh untuk membentuk rune roh gunung. Prosesnya tidak sulit. Lagi pula, dia memiliki pengalaman dari rune roh angin dan rune roh api, dan dia sudah sangat akrab dengan pengumpulan tanda genesis. Selain itu, ia memiliki mountain rune induk dan beberapa puluh ribu koin asal. Dalam pandangannya, bukanlah hal yang luar biasa baginya untuk menyelesaikan rune roh gunung dalam sebulan. Tentu saja itu hanya pendapatnya. Kita harus tahu bahwa anggota lain dari 4 paviliun, termasuk Lu Xiao, akan membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk menyelesaikan 1 rune roh. Sebagai perbandingan, Zhou Yuan hanya menggunakan sebagian kecil dari waktu ini. Tentu saja, ada banyak alasan untuk hal ini seperti 4 rune induk, pengembangan rohnya yang kuat, dan bahkan perawatan yang diberikan kepadanya oleh batu asa ilahi kekacauan utama di inti menara asal 4 roh. Banyaknya alasan ini memungkinkan Zhou Yuan mencapai prestasi mengesankan dalam menyelesaikan rune roh gunung dalam 1 bulan. Zhou Yuan tidak mempublikasikan penyelesaian rune roh gunungnya, bahkan tidak memberitahu Yi Qiushui dan Ye Bingling. Ia merasa tidak ada gunanya mempublikasikan hal seperti itu. Zhou Yuan tidak berhenti atau beristirahat setelah menyelesaikan rune roh gunung. Dia segera mengalihkan perhatiannya ke rune roh hutan terakhir. Dia ingin menyelesaikan keempat rune roh. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia punya firasat samar bahwa sesuatu akan terjadi ketika keempat rune roh dikumpulkan dalam satu tubuh.
Waktu berlalu dengan cepat. Setelah setengah bulan berikutnya, wilayah Tianyuan yang damai kembali bergejolak. Ada dua alasan. Salah satunya adalah tanggal turnamen 9 wilayah akhirnya ditetapkan. Turnamen ini adalah acara besar yang diperhatikan oleh setiap faksi teratas di seluruh surga Hunyuan. Dari segi skala, ini jelas merupakan salah satu peristiwa terbesar di surga Hunyuan. Alasan kedua berkaitan dengan aliansi tiga gunung yang terletak di utara wilayah Tianyuan. Mereka telah menantang wilayah Tianyuan, membuat marah banyak orang. Kesembilan wilayah tersebut adalah penguasa surga Hunyuan, sebuah pengetahuan umum yang diketahui semua orang. Pendiri 9 wilayah tersebut adalah eksistensi puncak bahkan di surga lain selain surga ras suci. Keberadaan merekalah yang memungkinkan surga Hunyuan menjadi pusat perlawanan terhadap ras suci. Namun persaingan tidak bisa dihindari selama masih ada orang, tidak terkecuali 9 wilayah tersebut. Meskipun 9 wilayah akan sepenuhnya mendukung perlawanan terhadap ras suci tanpa keberatan, mereka sangat kompetitif dalam semua hal lainnya. Kesembilan wilayah tersebut sangat kuat, dan masing-masing ingin menekan yang lain untuk menjadi penguasa sejati dari 9 wilayah tersebut. Namun, jika entitas seperti mereka berperang satu sama lain untuk menentukan siapa yang terbaik, seluruh surga Hunyuan akan jatuh ke dalam kekacauan, sehingga ras suci dapat mengambil keuntungan dari kekacauan mereka. Oleh karena itu, seluruh wilayah tidak dapat berperang melawan wilayah lain, dan 9 wilayah juga melakukan yang terbaik untuk menghindari skenario seperti itu. Karena kekuatan pertempuran kelas tinggi tidak bisa saling bersilangan pedang, pertarungan diserahkan kepada kelompok kultivasi tingkat menengah dan rendah. Oleh karena itu, lahirlah turnamen 9 wilayah. Peserta turnamen 9 wilayah tersebut merupakan surga super kebanggaan 9 wilayah. Sebagai perwakilan dari 9 wilayah, hasil pertempuran mereka akan menentukan peringkat 9 wilayah, sehingga seluruh surga Hunyuan mengetahui siapa yang terkuat dari setiap generasi dari 9 wilayah tersebut. Pemenangnya pasti akan menjadi incaran generasi penerus surga yang tak terhitung jumlahnya. Turnamen ini adalah urusan yang cukup penting. Hanya dengan darah baru yang cukup berbakat, pusat kekuatan ini dapat memastikan bahwa setiap generasi memiliki kebanggaan surga yang luar biasa untuk memimpin generasi lainnya. Selain itu, penting juga untuk memutuskan siapa yang akan memegang lentera naga leluhur. Lentera naga leluhur adalah salah satu harta karun suci terkuat, harta karun suci 3 teratai, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Bahkan para ahli tahap puncak Sein memperkirakan sangat penting. Selain itu, lentera naga leluhur tidak dapat ditempatkan di bawah pengawasan satu pun dari 9 wilayah. Oleh karena itu, hanya pemenang turnamen 9 wilayah yang berhak mempertahankannya hingga turnamen berikutnya. Selama periode ini, wilayah yang memiliki lentera naga leluhur akan meningkatkan otoritas dan pengaruhnya di surga Hunyuan. Karena berbagai alasan tersebut, turnamen 9 wilayah menjadi salah satu acara termegah dan terpenting di surga Hunyuan. Oleh karena itu, pengumuman setiap turnamen 9 wilayah akan menarik perhatian banyak orang di surga Hunyuan. Kali ini tentu saja tidak kecuali. Faksi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh surga Hunyuan segera mulai membahas topik ini. Di tengah diskusi, daftar dueling Dewa Surga Hunyuan kembali menjadi titik fokus. Banyak sekali orang yang mempelajari peringkat dalam daftar, mencoba menemukan kuda hitam tersembunyi di antara mereka. Meski ada kuda hitam, sebagian besar masih mengalihkan perhatian mereka ke beberapa peringkat teratas, terutama orang yang telah menduduki peringkat 1 selama bertahun-tahun, Zhao Mushen. Banyak yang merasa bahwa Zhao Mushen yang tak terukur kemungkinan besar akan mengalahkan semua musuhnya dan menjadi pemenang akhir di turnamen 9 wilayah mendatang, sehingga dia benar-benar berdiri di puncak generasi ini. Di wilayah Tianyuan, berita tentang turnamen 9 wilayah juga memicu panas. Berbeda dengan yang lain, suasana di wilayah Tianyuan agak negatif dan suram. Setelah hilangnya penguasa tertinggi Chang Yuan, kekuatan dan reputasi wilayah Tianyuan menurun drastis. Dalam turnamen 9 wilayah sebelumnya, wilayah Tianyuan menempati posisi terakhir dan kehilangan banyak muka. Kali ini, ahli tahap dueling ilahi terkuat di wilayah Tianyuan adalah Kepala Pavilion, Zhou Yuan. Tetapi bahkan dia hanya menduduki peringkat ke-14 dalam daftar dueling ilahi. Meskipun ini bukan peringkat rendah, namun tidak sesuai dengan status wilayah Tianyuan di surga Hunyuan. Oleh karena itu, banyak yang merasa agak pesimis. Lagi pula, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Zhou Yuan, yang berada di peringkat ke-14, dapat bersaing dengan kebanggaan surga super peringkat teratas.
Jika wilayah Tianyuan kembali menduduki peringkat terakhir, hal ini akan menjadi pukulan telak bagi reputasi wilayah Tianyuan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri mereka sendiri karena kurang terampil. Sementara banyak orang di wilayah Tianyuan merasa putus asa, sesuatu yang lain tiba-tiba terjadi yang menyebabkan seluruh wilayah Tianyuan mengutuk dengan marah. Sumber dari masalah ini adalah faksi tingkat atas yang bertetangga, Aliansi Tiga Gunung. Aliansi Tiga Gunung dulunya adalah 3 faksi kelas 1 di surga Hunyuan. Ketiga faksi ini kemudian bersekutu, membentuk Aliansi Tiga Gunung. Pada gilirannya, kekuatan mereka melonjak, melompat dari level kelas 1 ke puncak, menjadikan mereka faksi teratas kedua setelah 9 wilayah. Ketika kekuatan mereka tumbuh, ambisi mereka pun mengikuti secara alami. Mereka mulai mendambakan status 9 wilayah tersebut, ingin mengangkat diri mereka ke tingkat seperti itu. Namun, struktur 9 wilayah tersebut telah dibuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa mudah bagi faksi baru untuk bergabung dengan barisan mereka? Oleh karena itu, Aliansi Tiga Gunung hanya bisa menunggu dengan sabar sampai ada kesempatan. Penantian mereka akhirnya membuahkan hasil berupa hilangnya penguasa tertinggi Chang Yuan. Tanpa pemimpinnya, kekuatan wilayah Tianyuan mulai berkurang, sementara Aliansi Tiga Gunung mulai bergerak dengan gelisah. Dalam beberapa tahun terakhir, Aliansi Tiga Gunung terus-menerus menantang martabat wilayah Tianyuan di segala bidang, membuat ambisi mereka diketahui semua orang. Menanggapi provokasi tersebut, wilayah Tianyuan secara alami sangat marah. Mereka hanya meremehkan faksi baru ini. Jika penguasa tertinggi Chang Yuan masih ada, Aliansi Tiga Gunung tidak akan berani menatap mata mereka. Situasi ini benar-benar mirip dengan seekor anjing yang menindas harimau yang terluka. Wilayah Tianyuan menolak untuk mundur atau berkompromi. Oleh karena itu, konflik antara kedua belah pihak semakin intens selama bertahun-tahun, sehingga memperdalam permusuhan di antara mereka. Kali ini, Aliansi Tiga Gunung mulai membuat keributan setelah pengumuman turnamen 9 wilayah. Tujuan mereka jelas, mereka mengincar kualifikasi untuk mengikuti turnamen 9 wilayah karena menurut aturan hanya 9 wilayah yang boleh mengikuti. Namun faksi lain bukannya tanpa peluang. Jika mereka dapat mengalahkan perwakilan panggung dueling ilahi dari salah satu dari 9 wilayah, mereka akan memenangkan hak untuk berpartisipasi dari wilayah tersebut. Aturan ini awalnya ditetapkan untuk memotivasi 9 daerah tersebut. Jika hak seseorang untuk berpartisipasi hilang, maka itu merupakan kehilangan muka yang sangat besar. Namun, perampasan hak untuk berpartisipasi belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, tidak ada faksi yang rela menyinggung 9 wilayah tersebut. Oleh karena itu, bahkan jika seorang super jenius muncul, mereka lebih memilih menundukkan kepala daripada menantang martabat 9 wilayah. Tapi kali ini, Aliansi Tiga Gunung tidak memiliki niat seperti itu. Oleh karena itu, mereka mengirimkan surat tantangan ke wilayah Tianyuan tidak lama setelah pengumuman turnamen. Salinan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh wilayah Tianyuan dan bahkan ke wilayah lain. Untuk sementara waktu, masalah ini menjadi topik terhangat di wilayah Tianyuan dan negara-negara tetangga. Surat tantangan dikirim oleh ahli peringkat 9 daftar dueling ilahi, kuda super hitam Chen Xuandong, yang reputasinya melonjak baru-baru ini di surga Hunyuan. Isi surat tantangannya sederhana dan lugas serta penuh percaya diri dan agresif. Chen Xuandong dari Aliansi Tiga Gunung meminta Kepala Paviliun Master Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan untuk menyerahkan posisinya. Sebuah surat tantangan menciptakan riak besar di wilayah Tianyuan dan wilayah sekitarnya. Banyak orang yang terkejut karena mereka mengetahui makna di balik tantangan ini. Sebelumnya, Aliansi Tiga Gunung hanya memprovokasi wilayah Tianyuan pada masalah-masalah kecil, namun surat tantangan ini adalah deklarasi perang yang membatasi. Meskipun peserta pertempuran hanyalah praktisi panggung dueling ilahi yang paling menonjol di kedua kubu, terbukti bahwa Aliansi Tiga Gunung tidak lagi takut pada wilayah Tianyuan, yang pernah menjadi saudara tuanya. Karena tidak ada peluang rekonsiliasi, bentrokan selanjutnya akan semakin intens. Ini menarik perhatian yang tak terhitung banyaknya. Bagaimanapun, faksi papan atas yang menantang salah satu dari 9 wilayah sangat jarang terlihat dalam sejarah panjang surga Hunyuan. Di saat yang sama, hal itu juga membuat banyak orang menghela nafas dalam-dalam. Wilayah Tianyuan benar-benar telah runtuh dalam beberapa tahun terakhir. Kalau tidak, bahkan jika Aliansi Tiga Gunung adalah faksi papan atas, bagaimana mungkin mereka berani mengelus kumis harimau? Aliansi Tiga Gunung memiliki 3 ahli tahap domain hukum,
sedangkan wilayah Tianyuan memiliki 5 ahli. Tidak ada perpaduan kekuatan yang besar antara kekuatan puncak di kedua sisi. Selain itu, aliansi Tiga Gunung telah mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir, dan meskipun fondasi mereka masih belum bisa menandingi wilayah Tianyuan, mereka hanya sedikit lebih lemah dibandingkan wilayah Tianyuan secara keseluruhan. Jika perang terjadi di antara mereka, wilayah Tianyuan kemungkinan akan menanggung akibat buruk bahkan jika mereka menang. Lebih penting lagi, ketika wilayah Tianyuan menjadi lebih lemah karenanya, faksi tingkat atas lainnya di surga Hunyuan mungkin mulai mempunyai ide untuk menantang mereka. Jika itu terjadi, apa yang akan dilakukan wilayah Tianyuan? Tanpa kehormatan tertinggi, wilayah Tianyuan telah kehilangan status transendennya sebelumnya. Oleh karena itu, banyak orang yang mengetahui bahwa aliansi Tiga Gunung kali ini sedang mencoba menjelajahi wilayah Tianyuan, dengan harapan dapat mengetahui secara pasti berapa banyak kekuatan yang tersisa di wilayah tersebut. Seluruh wilayah Tianyuan dipenuhi amarah. Tantangan Tiga Gunung membuat marah banyak orang. Bagaimanapun, sebagai anggota wilayah Tianyuan, mereka masih memiliki kebanggaan menjadi salah satu dari 9 wilayah. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum aliansi Tiga Gunung terbentuk, ketiga faksi kelas 1 itu hanyalah subjek yang tunduk pada wilayah Tianyuan. Tapi sekarang, juniornya telah berbalik melawan mereka. Bagaimana mungkin orang-orang di wilayah Tianyuan bisa menanggung kemarahan seperti itu? Untuk sementara waktu, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Utopia Tianyuan, menginginkan para petinggi menunjukkan kekuatan yang akan menempatkan aliansi Tiga Gunung di tempat mereka. Namun, ada kekhawatiran yang tidak dapat disembunyikan dalam suara-suara marah tersebut. Surat tantangan yang dikeluarkan oleh aliansi Tiga Gunung berasal dari Chen Xuandong, dan ditujukan kepada Master Kepala Paviliun dari 4 paviliun, Zhou Yuan. Bagaimana tanggapan para petinggi di wilayah Tianyuan? Menerima. Namun Chen Xuandong berada di peringkat 9 dalam daftar dueling ilahi dan saat ini merupakan kuda hitam super yang paling mempesona, sinarnya jauh melampaui Kepala Master Paviliun yang baru. Karena dia berani mengirimkan surat tantangan secara terbuka, dia harus memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Jika mereka menerima dan Zhou Yuan kalah, apakah wilayah Tianyuan benar-benar harus menyerahkan hak partisipasi turnamen 9 wilayah mereka? Jika demikian, apakah wilayah Tianyuan berani menunjukkan wajah mereka lagi? Namun bagaimana jika mereka menolak? Salah satu dari 9 wilayah yang menolak menerima tantangan dari faksi tingkat atas. Wajah apa yang tersisa? Oleh karena itu, beberapa individu yang lebih cerdas menghela nafas dalam hati. Tantangan ini sangat memusingkan bagi para petinggi di wilayah Tianyuan. Tianyuan Utopia, di dalam ruang konferensi. 5 sosok duduk, masing-masing tetap diam. Namun, tekanan mengerikan muncul di aula. Kelima tokoh ini secara alami adalah 5 tetua wilayah Tianyuan. Keheningan berlangsung lama sebelum ketua sekte Xuan Kun memandang ke arah Qi Jing, mendorong surat tantangan di tangannya sambil dengan acuh tak acuh bertanya, bagaimana kita menangani masalah ini? Apakah kita menerima atau menolak? Qi Jing melirik surat tantangan itu dan ekspresi berbahaya muncul di wajahnya yang cantik. Karena mereka berani menantang kita, kenapa kita tidak berani menerimanya? Master Sekte Xuan Kun menurunkan kelopak matanya dan berkata, mudah diucapkan. Chen Xuandong sangat kuat, dan aliansi Tiga Gunung telah mencurahkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya padanya. Bakatnya juga luar biasa. Apakah menurut Anda Zhou Yuan akan menjadi lawannya? Qi Jing tertawa sedingin es. Wilayah Tianyuan kita tidak boleh kehilangan muka. Kita juga tidak boleh kehilangan tantangan ini. Master Sekte Xuan Kun perlahan berkata, saya menyarankan agar kita mengabaikan tantangan ini dan provokasi aliansi Tiga Gunung. Dengan cara itu, mereka tidak akan dapat mencapai tujuan mereka. Qi Jing dengan dingin berkata, meringkuk seperti kura-kura. Jika guruku kembali di masa depan, dia mungkin akan menghancurkan wilayah Tianyuan dengan marah. Pemimpin klan Bai Ye dari klan putih tersenyum tipis dan berkata, yang terbaik adalah jika tetua Qi Jing memiliki informasi tentang penguasa tertinggi Chang Yuan, kita hanya perlu merilis informasi ini, dan aliansi Tiga Gunung tidak lagi punya nyali untuk memprovokasi kita. Qi Jing tanpa ekspresi menjawab, jika aku tahu, apakah ada orang yang berani bertengkar berulang kali denganku? Namun, aku yakin tidak terjadi apa-apa pada guruku. Begitu ada kesempatan, dia akan muncul secara alami. Pemimpin klan Bai Ye menghela nafas pelan. Tetapi saya mendengar bahwa ras suci telah menyerang penguasa tertinggi Chang Yuan dan dia mungkin telah jatuh.
Wajah Cijing menjadi sedingin es saat dia menatap pemimpin klan Baiye. Suara lembut pemimpin klan Muni terdengar, jika pemimpin klan Baiye memiliki pemikiran seperti itu, kamu boleh meninggalkan wilayah Tianyuan bersama klan Putih Hemu. Saya yakin yang lain tidak akan menghentikan Anda. Sudut mata Baiye bergerak-gerak sejenak. Terlepas dari pemikirannya, dia tidak akan berani melakukan apapun sebelum memastikan situasi penguasa tertinggi Chang Yuan. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan jika penguasa tertinggi Chang Yuan muncul? Kemarahan seorang suci bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan, bahkan jika dia adalah seorang ahli tahap domain hukum. Pemimpin klan Biancang dari klan Kristal yang mendalam berbicara dengan suara yang dalam, mari kita selesaikan pembicaraan tidak berguna seperti itu. Wilayah Tianyuan adalah satu kesatuan, dan tidak ada yang berharap hal buruk akan terjadi padanya. Kelima tetua terdiam. Mereka memahami bahwa pertengkaran tidak akan menyelesaikan masalah. Pemimpin klan Baiye mengangkat kelopak matanya sambil berkata, bagaimana situasi Master Kepala Paviliun Zhou Yuan? Cijing dengan acuh tak acuh berkata, dia sedang berkultivasi terpencil. Rambut putih pemimpin klan Baiye berayun lembut saat dia dengan santai berkata, sebagai kepala paviliun, dia adalah pemimpin generasi muda. Karena masalah ini ditujukan padanya, kita harus melihat pendiriannya. Cijing mengangguk. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke suatu tempat tertentu. Jimat giok muncul dan mendarat di tangannya. Ini dari Penatua Yi. Zhou Yuan sudah mengetahui masalah ini, katanya. Mata Cijing berkedip samar saat dia membaca informasi di jimat giok. Dia bilang tantangannya bisa diterima tapi berharap bisa ditunda sebulan. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi keempat tetua lainnya sedikit berubah. Wajah Master Sekte Xuan Kun acuh tak acuh saat dia berkata, dia berbicara besar untuk seseorang yang begitu muda. Ini bukanlah perkara sederhana yang bisa diterima begitu saja, masalah ini tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri tetapi juga reputasi wilayah Tianyuan kita. Cijing menjawab, jika Master Sekte Xuan Kun memiliki rencana lain, silakan membagikannya, kita secara alami akan mendukungnya jika memungkinkan. Master Sekte Xuan Kun terkekeh sebelum berkata dengan suara rendah, orang tua ini tidak punya rencana apapun. Karena tetua Cijing merasa dia bisa melakukannya, silakan saja dan biarkan dia menerima tantangan itu. Namun, jika dia gagal, saya berharap tetua Cijing akan mampu menghadapi akibatnya. Niatnya adalah agar Cijing menanggung akibatnya jika Zhou Yuan dikalahkan. Ketidakpedulian menutupi wajah cantik Cijing. Jangan khawatir, wilayah Tianyuan adalah properti yang ditinggalkan guruku. Bahkan jika saya kehilangan nyawa saya tidak akan membiarkan wilayah Tianyuan kehilangan muka. Dia bangkit dengan ekspresi penuh tekad. Berikan balasan ke aliansi Tiga Gunung. Wilayah Tianyuan kita akan menerima tantangan ini, dan tanggalnya akan ditetapkan sebulan kemudian. Selain itu, aliansi Tiga Gunung tidak diperbolehkan mengeluarkan tantangan seperti itu secara gratis. Beritahu mereka bahwa jika mereka ingin menantang kita, siapkan 100 buah dueling ilahi yang tak terukur. Dan jika mereka kalah, jumlahnya akan dinaikkan menjadi 300. Buah dueling ilahi tak terukur adalah sumber daya yang diproduksi oleh aliansi Tiga Gunung. Ketika dikonsumsi, itu akan membuka salah satu dueling ilahi seseorang, sehingga disebut sebagai obat ajaib dari tahap dueling ilahi. Itu hanya berhasil pada praktisi tahap dueling ilahi dan hanya efektif satu kali. Itu dianggap sebagai salah satu sumber daya strategis penting aliansi Tiga Gunung. 300 adalah produksi yang hampir beberapa tahun. Terbukti, Cijing bermaksud memberikan pukulan kejam kepada aliansi Tiga Gunung. Tidak mengherankan jika berita menerima tantangan tersebut menyebabkan keributan lain di wilayah Tianyuan. Negeri-negeri yang berbatasan memberikan pandangan yang tak terhitung jumlahnya, berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang tantangan yang sangat berarti ini. Bagi faksi-faksi lain, meskipun sikap pantang menyerah wilayah Tianyuan dalam menerima tantangan tampak cukup mengesankan, beberapa orang yang lebih cerdas merasa bahwa ini adalah keputusan yang gegabah. Lagi pula, dalam arti tertentu, penerimaan mereka setara dengan menggunakan kelemahan seseorang untuk menyerang kekuatan lawan. Aliansi Tiga Gunung jelas siap dan percaya diri pada Chen Xuandong. Peringkatnya di daftar dueling ilahi juga melampaui peringkat Zhou Yuan. Terus terang, Lu Xiao kemungkinan besar tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi Chen Xuandong, jadi meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Lu Xiao, Zhou Yuan juga tidak memiliki kualifikasi tersebut. Setelah Zhou Yuan kalah dalam pertempuran, wilayah Tianyuan akan kehilangan banyak muka.
Menempatkan reputasi suatu wilayah pada seorang praktisi tahap dueling ilahi bukanlah hal yang bijaksana. Selain itu, Kepala Paviliun Master Zhou Yuan telah menunda pertarungan selama sebulan, yang membuatnya tampak kurang percaya diri. Apakah dia mengharapkan terobosan di saat-saat terakhir? Dikatakan bahwa Master Kepala Paviliun sejauh ini baru membuka 7 dueling ilahi. Meskipun potensinya akan berubah menjadi kekuatan sejati ketika dia membuka 2 dueling ilahi terakhir dan tidak perlu lagi takut pada Chen Xuandong, waktu tidak menunggu siapapun. Orang lain tidak akan dengan bodohnya menunggu Anda tumbuh dewasa sebelum menantang Anda. Tentu saja ada beberapa suara yang mendukung keputusan tersebut. Mereka merasa wilayah Tianyuan percaya diri karena berani menerima tantangan. Adapun kuda hitam baru mana yang lebih kuat, orang hanya akan tahu jawabannya setelah Chen Xuandong dan Zhou Yuan bentrok. Namun, suara yang mendukung hanya minoritas. Bagaimanapun, peringkat Zhou Yuan dalam daftar dueling ilahi lebih rendah daripada peringkat Chen Xuandong, dan daftar dueling ilahi selalu sangat akurat. Ketika kondisi wilayah Tianyuan untuk menerima tantangan memasuki telinga aliansi 3 gunung, kuda super hitam Chen Xuandong segera merespons dengan 2 kata sederhana. Siap kapan saja, sederhana dan percaya diri. Keempat paviliun juga gempar karena masalah tersebut. Namun, dalam menghadapi ancaman eksternal, semua orang, bahkan murid Sekte Roh Surgawi, untuk sementara mengesampingkan perbedaan mereka untuk melawan musuh bersama. Bagaimanapun, semua orang memahami bahwa Zhou Yuan saat ini adalah pemimpin generasi praktisi tahap dueling ilahi. Jika dia kalah dari Chen Xuandong, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi mereka. Jadi, bahkan murid Sekte Roh Surgawi tidak ingin melihat Zhou Yuan dikalahkan. Keempat paviliun bersorak untuk Master Paviliun mereka. Gedung Paviliun Utama. Ekspresi Yi Qiushui dan Ye Bingling agak suram saat mereka menatap keributan gila di luar. Setelah sekian lama, Ye Bingling bertanya dengan suara rendah, di mana Zhou Yuan? Dia telah berkultivasi terpencil selama 2 bulan terakhir. Yi Qiushui menghela nafas pelan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan menerima tantangan berbahaya begitu cepat setelah mengambil posisi Master Paviliun Utama. Chen Xuandong jauh lebih berbahaya dari Lu Xiao. Ye Bingling mengertakkan gigi dan berkata, aliansi 3 gunung semakin berlebihan. Faksi tingkat atas yang menantang salah satu dari 9 wilayah sejujurnya sangat jarang terjadi di surga Hunyuan. Oleh karena itu, anggota wilayah Tianyuan merasa tersinggung sekaligus marah. Apa yang dikatakan Zhou Yuan? Kudengar dia menerima tantangan itu atas kemauannya sendiri. Kekhawatiran mewarnai suara Ye Bingling. Meskipun aliansi 3 gunung menjijikkan, taktik mereka memang terlalu licik. Lagi pula, jika kedua belah pihak bertarung, wilayah Tianyuan tidak akan takut dengan aliansi 3 gunung dalam hal tahap domain hukum atau jumlah tahap sumber sejati. Namun, aliansi 3 gunung hanya perlu menusuk kelemahan mereka, tahap dueling ilahi. Sehubungan dengan tahap dueling ilahi, bahkan anggota wilayah Tianyuan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak melakukannya dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Yi Qiushui mengangguk sedikit. Dia sudah mengetahui semuanya dari kakeknya. Zhou Yuan memang telah menerima surat tantangan tersebut. Yi Qiushui perlahan berkata, Zhou Yuan tidak bodoh. Hal ini sangat penting, dan dia tidak akan dengan mudah menerima tantangan jika dia tidak punya rencana. Setelah mengenal Zhou Yuan begitu lama, dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang bisa menunggu dengan sabar kesempatannya. Karena dia berani menerima surat tantangan, dia harus punya semacam rencana. Yi Bingling tertawa getir. Dia hanya bisa berharap ini benar. Bagaimanapun, Chen Xuandong telah mengincar Zhou Yuan, dan jika dia tidak menerimanya, itu akan menjadi pukulan fatal bagi reputasinya. Pihak lain jelas telah memilih waktunya dengan sangat baik. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertarungan ini akan jauh lebih berbahaya daripada pertarungan dengan Lu Xiao. Paviliun Api. Lu Xiao, Zuoya, Zulian dan yang lainnya sedang berkumpul. Tentu saja, mereka sedang mendiskusikan surat tantangan dari Chen Xuandong. Zhou Yuan sangat arogan. Apakah dia benar-benar percaya bahwa menjadi master kepala paviliun telah membuatnya tak terkalahkan di bawah langit? Kata Zuoya dengan suara kesal. Berbeda dengan keyakinan Yi Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya pada Zhou Yuan, dia tidak percaya bahwa dia adalah tandingan Chen Xuandong. Dari apa yang dia lihat, Zhou Yuan bodoh jika menerima tantangan itu dengan sembrono. Jika dia dikalahkan, generasi muda tingkat dueling ilahi di wilayah Tianyuan akan menjadi bahan tertawaan di surga Hunyuan.
Zhu Lian memandang ke arah Lu Xiao yang sedang merenung. Kakak senior Lu Xiao, menurutmu apakah Zhou Yuan punya peluang? Dalam hal ini, mereka berada di perahu yang sama dengan Zhou Yuan, kemuliaannya juga akan menjadi kemuliaan mereka, rasa malunya akan menjadi rasa malu mereka. Oleh karena itu, tidak peduli betapa enggannya perasaan mereka hanya dapat mendukung Zhou Yuan. Lu Xiao terdiam beberapa saat sebelum menjawab, ini akan sangat sulit. Jika perkiraanku benar, pondasi Genesis Qi milik Chen Xuandong sendiri kemungkinan telah mencapai hampir 30 juta bintang Genesis. Angka yang menakutkan ini membuat Zuoya dan Zhu lain terkesiap tanpa sadar. Hampir 30 juta. Gagasan macam apa ini? Kita harus tahu bahwa Lu Xiao hanya punya 23 juta, tapi Chen Xuandong punya hampir 30 juta. Ini tidak bisa dipercaya. Lu Xiao dengan acuh tak acuh berkata, peringkat teratas dalam daftar dueling ilahi dijuluki, matahari surgawi kecil. Meski masih ada gap antara Chen Xuandong dan mereka, bukan tidak mungkin pondasi Genesis Qi miliknya sudah mencapai hampir 30 juta. Dalam pertarungan saya dengan Zhou Yuan, pondasi Genesis Qi-nya hanya mencapai 21 juta. Jika dia berhasil membuka dueling ilahi ke-8, dia mungkin bisa melawan Chen Xuandong. 2 dueling ilahi yang terakhir jauh lebih sulit untuk dibuka daripada 7 dueling ilahi yang pertama. Dari yang saya tahu, Zhou Yuan telah menghabiskan 2 bulan terakhir di Menara Asal 4 Roh. Oleh karena itu, fokusnya harus pada run roh gunung dan run roh hutan, yang berarti kemungkinan dia membuka blokir dueling ilahi ke-8 cukup rendah. Sejujurnya, bahkan jika dia menyelesaikan keempat run roh, saya tidak merasa itu akan membiarkan dia mengalahkan Chen Xuandong. Dengan ekspresi muram, dia melihat ke arah Zuoya dan Zhu Lian dan perlahan menggelengkan kepalanya. Itulah mengapa Master Kepala Pavilion kita yang baru kemungkinan besar akan dikalahkan kali ini. Setelah Zhou Yuan menerima surat tantangan dari Aliansi Tiga Gunung, antisipasi dan desas-desus seputar pertempuran yang akan datang tumbuh dengan kecepatan yang ditransmisikan. Banyak faksi mengirimkan mereka untuk berkemah di perbatasan antara wilayah Tianyuan dan Aliansi Tiga Gunung. Meskipun ini hanyalah pertarungan antara 2 praktisi tingkat dueling ilahi, semua orang memahami bahwa ini adalah pertarungan nyata pertama antara faksi tingkat atas yang baru naik daun, Aliansi Tiga Gunung, dan veteran yang menurun di antara 9 wilayah. Hasil pertandingan kemungkinan besar akan menimbulkan gelombang besar di seluruh surga Hunyuan. Oleh karena itu, faksi yang tak terhitung jumlahnya di surga Hunyuan mengarahkan pandangan mereka ke wilayah Tianyuan dan Aliansi Tiga Gunung. Wilayah Xuanji. Di Observatorium Langit, Jiu Gong menampilkan informasi yang dikirimkan ke tangannya. Lama kemudian, dia akhirnya menempatkan dan berkata, Aliansi Tiga Gunung benar-benar tahu bagaimana memilih momen mereka. Seorang gadis cantik bertanya dari samping, kakak senior, coba beritahu siapa yang akan menang. Jika kita melihat peringkatnya, tentu saja itu adalah Chen Xuandong. Jiu Gong tidak bisa menahan tawa, saya telah memutuskan peringkat ini. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, itu berarti informasi dan pemahaman saya tidak sesuai standar. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, tetapi peringkat tidak dapat mewakili kekuatan seseorang dengan tepat. Kalau tidak, dalam perselisihan apapun, seseorang hanya perlu membandingkan peringkat, dan peringkat lebih rendah harus menundukkan kepalanya karena kalah. Saya menempatkan Zhou Yuan di posisi ke-14 bukan karena dia tidak kuat tetapi karena saya menilai dia berdasarkan Lu Xiao. Peringkatnya hanya karena Lu Xiao yang dikalahkan sebelumnya sangat kurang, dan itu tidak menjelaskan banyak tentang Zhou Yuan. Jiu Gong menggenggam sepotong batu giok dengan kedua tangannya, yang berisi semua informasi tentang Zhou Yuan dan Chen Xuandong. Dia belajar beberapa saat sebelum dia dengan lembut berkata, tetapi meskipun demikian, dari kekuatan yang ditunjukkan kedua belah pihak, jika Zhou Yuan tidak mengalami pertumbuhan yang mengejutkan sejak pertarungannya dengan Lu Xiao, dia pasti akan kalah. Kakak senior sangat menghargai Chen Xuandong. Jiu Gong dengan santai melemparkan potongan batu giok itu ke atas meja sambil dengan tenang berkata, bukannya aku menganggap tinggi dia. Ini adalah penilaian yang saya buat berdasarkan informasi yang saya terima. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika Zhou Yuan benar-benar kalah, wilayah Tianyuan kemungkinan besar akan kehilangan muka kali ini. Sayang sekali, jika penguasa tertinggi Chang Yuan masih ada, siapa yang berani membelai kumis harimau wilayah Tianyuan yang perkasa? Dia segera membuang pemikiran seperti itu. Turnamen 9 wilayah akan tiba dalam 3 bulan. Inilah yang harus dia fokuskan.
Hanya di turnamen 9 wilayah barulah kebanggaan puncak surga yang sebenarnya terungkap. Chen Xuandong dan Zhou Yuan hanyalah individu yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Wilayah Wushen. Wu Yao duduk di depan meja batu di platform melihat pemandangan, sosok ramping dan gaun merah cerah memberinya aura yang garang. Dengan mata Phoenix yang panjang dan sipit, dia menatap potongan batu giok di tangannya saat sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman yang tak terbaca. Di seberang Wu Yao, seorang pria tersenyum tipis dan berkata, aliansi tiga gunung menjadi semakin berani. Ini pada dasarnya adalah upaya untuk menginjak-injak wajah wilayah Tianyuan. Dia mengenakan jubah putih dan mengeluarkan aura yang luar biasa. Dia dipanggil Lanting dan statusnya berada di urutan kedua setelah Wu Yao di antara banyak murid di wilayah Wushen. Dalam hal kekuatan, dia juga memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan peringkat 10 besar dalam daftar dueling ilahi. Namun dia adalah salah satu kartu tersembunyi yang telah disiapkan wilayah Wushen untuk turnamen 9 wilayah dan karenanya tidak diizinkan untuk ikut serta dalam turnamen tersebut. Peringkat. Bersama-sama, dia dan Wu Yao adalah murid tahap dueling ilahi terkuat di wilayah Wushen, meskipun yang satu berada di tempat terbuka, sementara yang lainnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Lanting menatap gadis berbaju merah di hadapannya. Auranya yang tegas dan seperti permaisuri membangkitkan daya tarik yang tak terlukiskan jauh di dalam hatinya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, tidak berani menunjukkan sedikit pun jejaknya di hadapannya. Adik perempuan Wu Yao, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Lanting sambil tersenyum. Wu Yao meletakkan potongan batu giok itu. Ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan datar, wilayah Tianyuan akan menang. Lanting tercengang. Jawabannya melebihi ekspektasinya. Namun, Wu Yao tidak berniat menjelaskan, dan dia hanya terus menatap potongan batu giok itu. Dari informasi yang dia kumpulkan selama periode ini, dia yakin Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan adalah dia. Itu adalah Zhou Yuan yang sama dari Kekaisaran Zhou Agung di surga Changxuan. Kuku Wu Yao dengan lembut menggores potongan batu giok itu. Dia benar-benar datang ke surga Hunyuan. Selain itu, dia hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk menjadi pemimpin ahli tahap dueling ilahi di wilayah Tianyuan. Kemajuan yang begitu pesat, seperti yang diharapkan dari orang yang pernah memiliki berkah naga suci. Dia jelas memahami betapa hebatnya dia. Berkatnya diambil seluruhnya, yang pada dasarnya membuatnya lumpuh. Namun, dia akhirnya merangkak kembali dan mencapai pembalikan yang hampir mustahil, menang atas Wu Huang dan bahkan menggulingkan Kekaisaran Wu besar. Dia bukan individu biasa. Oleh karena itu, Wu Yao tidak percaya bahwa hanya Chen Xuandong mampu menghentikannya. Zhou Yuan, apakah kamu datang untuk mengambil kembali berkah naga suci? Gumam Wu Yao di dalam hatinya. Namun, kegilaan abnormal diam-diam muncul dari kedalaman matanya. Kalau begitu ayo, mari kita lihat apakah kamu akan melahapku atau aku akan melahapmu. Wilayah Zixiao. Di dalam ruangan dipenuhi aroma samar. Su Yuwei sedang duduk di tempat tidurnya dengan kaki terlipat di bawahnya. Tangannya saat ini menutup mulutnya dengan erat saat matanya yang berkilau menatap potongan batu giok di tangannya yang lain. Giok itu memancarkan sinar cahaya yang menyatu membentuk sosok bercahaya tembus pandang. Sosok itu milik seorang pria. Penampilan itu, siapa lagi selain Zhou Yuan? Yang mulia, ini benar-benar Anda. Mata Su Yuwei bersinar dengan cahaya lembut. Jika salah satu murid wilayah Zixiao lainnya melihatnya dalam keadaan seperti ini, seluruh daratan akan terbalik. Namun, Su Yuwei tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Setelah bertanya-tanya, dia akhirnya mendapatkan informasi tentang Zhou Yuan, kepala pavilion dari wilayah Tianyuan. Dengan sekali pandang, dia langsung mengenali wajah familiar dari gambar itu. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir melihatnya dan dia sekarang terlihat lebih dewasa, kenangan yang terkubur jauh di dalam hati Su Yuwei muncul ke permukaan sekali lagi. Oleh karena itu, bahkan seseorang dengan karakter tangguh seperti dia mau tidak mau merasakan keinginan untuk menangis terharu. Jari ramping Su Yuwei gemetar saat dia dengan lembut menyentuh gambar yang hanya berjarak beberapa inci. Perasaan di hatinya membuatnya tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan berlari beberapa langkah dengan telanjang kaki. Saya ingin pergi ke wilayah Tianyuan. Tapi saat dia hendak membuka pintu, tangannya berhenti dan ekspresinya tenggelam. Dengan turnamen 9 wilayah yang begitu dekat, dia tidak mungkin meninggalkan wilayah Zixiao.
Namun, suasana muram ini tidak berlangsung lama sebelum dirusak oleh kegembiraan karena segera bertemu kembali dengan seorang teman lama. Su Yuwei berputar-putar di dalam ruangan, roknya yang berkibar memperlihatkan sepasang kaki yang mempesona, cantik dan ramping. Tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, dia telah tiba di surga Hunyuan. Hehehe, tawa tak terkendali seorang gadis muda terdengar di dalam kamar saat dia jatuh ke tempat tidur empuknya. Sudut bibir merahnya sedikit melengkung saat dia perlahan menutup matanya yang bening dan jernih. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Yang mulia. Bertemu denganmu lagi akan sangat menyenangkan. Dengan berbagai faksi mengawasi, 1 bulan berlalu secara diam-diam. Di perbatasan antara wilayah Tianyuan dan Aliansi Tiga Gunung terdapat celah raksasa yang terletak di antara pegunungan. Celah yang dalam dan tak berdasar inilah yang memisahkan wilayah Tianyuan dari Aliansi Tiga Gunung. Karena tidak dapat melihat ujung atau dasarnya, orang-orang menyebut celah yang dalam ini sebagai celah tak berujung. Dikatakan bahwa para Sein pernah bertempur di celah tak berujung pada zaman kuno, salah satu dari mereka merobeknya hingga terbuka. Jika benar demikian, maka celah tersebut dapat digunakan untuk mengukur kekuatan seorang Sein. 1 jari dari seorang Sein memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk daratan. Sebagai batas antara wilayah Tianyuan dan Aliansi Tiga Gunung, biasanya tidak banyak orang yang datang ke celah tak berujung. Namun, itu telah menjadi tempat berkumpulnya faksi yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah Tianyuan dan wilayah sekitarnya selama beberapa bulan terakhir. Di banyak gunung yang terlihat di kedua sisi celah terdapat sosok yang tak terhitung jumlahnya. Segala macam orang hadir, menciptakan perpaduan yang sangat kompleks. Dari sini, orang dapat melihat betapa perhatiannya pada pertempuran antara Zhou Yuan dan Chen Xuandong. Namun, ini bukanlah hal yang aneh. Semua orang dengan jelas memahami bahwa pertempuran itu tampaknya merupakan bentrokan antara 2 praktisi muda tahap dueling ilahi, tetapi sebenarnya, itu adalah semacam pertandingan adu panco antara faksi tingkat atas baru dan salah satu dari 9 wilayah veteran. Siapapun yang memiliki setengah otak pasti mengetahui dampak dari peristiwa semacam itu. Di sisi kedua celah tak berujung ada 2 kelompok besar. Setiap anggota mengeluarkan undulasi genesis ki yang kuat. Tak satu pun dari penonton lain yang bisa menandingi kedua kelompok ini dalam hal kekuatan dan skala. Kelompok kedua ini secara alami berasal dari wilayah Tianyuan dan Aliansi Tiga Gunung. Karena celah tak berujung adalah tempat yang ditentukan untuk pertandingan, kedua faksi secara alami telah mengirimkan kelompok untuk mengintai area tersebut terlebih dahulu untuk mencari sesuatu yang mencurigakan dan mencegah kelompok lain mempersiapkan trik curang. Kedua partai juga berjaga-jaga terhadap faksi-faksi yang datang untuk menonton. Meski dipisahkan oleh celah besar, individu kuat di kedua sisi masih bisa melihat satu sama lain. Niat membunuh yang sedingin es memenuhi udara saat tatapan mereka berbenturan. Jika kedua kelompok disatukan, perkelahian pasti sudah terjadi. Bagi orang-orang dari wilayah Tianyuan, Aliansi Tiga Gunung adalah orang bodoh karena berani menantang mereka. Di sisi lain, Aliansi Tiga Gunung penuh dengan ambisi dan menolak untuk terus menundukkan kepala mereka ke wilayah Tianyuan, yang pernah mereka anggap sebagai saudara tua. Mereka telah menunggu waktu dan akhirnya membentuk aliansi. Mereka semakin kuat dari hari ke hari, menciptakan kontras yang jelas dengan wilayah Tianyuan yang perlahan menurun. Selain itu, penguasa wilayah Tianyuan, penguasa tertinggi Chang Yuan, telah hilang selama bertahun-tahun. Karena tidak ada ahli tingkat Sein yang menekan mereka, Aliansi Tiga Gunung secara alami tidak mau menjadi bawahan wilayah Tianyuan. Bagaimanapun, status superior dari 9 wilayah adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap faksi di surga Hunyuan, terutama faksi tingkat atas yang berada di urutan kedua setelah 9 wilayah. Individu dari kedua kelompok saling menatap satu sama lain, sementara yang lain memandang ke arah langit. Hari itu adalah tanggal yang dijanjikan. Saat matahari terbit hingga puncaknya, ruang mulai terdistorsi di sisi Aliansi Tiga Gunung. 3 kehadiran kuat muncul, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Semua orang menoleh dan melihat 3 sosok berdiri di udara. Bahkan sedikit pun jejak genesis ki tidak dapat dirasakan dari mereka, seolah-olah mereka adalah orang biasa. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa kekurangan genesis ki adalah karena ketiganya telah menyatu sempurna dengan lingkungannya. Bagi makhluk seperti mereka, mereka adalah tanahnya, dan tanahnya adalah mereka. Semua genesis ki di area tersebut berada di bawah kendali mereka, bahkan genesis ki di dalam banyak individu yang hadir. Ketiga pendatang tersebut adalah ahli tahap domain hukum.
Ketika mereka muncul, ruang di sekitarnya sudah berada dalam domain hukum mereka, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri. Ini adalah kekuatan yang mengerikan dari domain hukum. Rasa hormat dan ketakutan muncul di mata banyak orang. Kewaspadaan bahkan memenuhi ekspresi banyak ahli di pihak wilayah Tianyuan. Ketiganya secara alami adalah 3 ahli tahap domain hukum Aliansi Tiga Gunung. Mereka terdiri dari 2 pria tua dan 1 wanita. Aliansi Tiga Gunung terdiri dari 3 gunung, Gunung Asal, Gunung Istana Bulan, dan Gunung Penyu Mistik. Setiap gunung memiliki seorang master yang bersama-sama mengendalikan Aliansi Tiga Gunung. Penatua di tengah adalah gambaran yang abadi. Dengan rambut putih dan janggut putih, dia adalah penguasa Gunung Asal. Wanita di sebelah kanan adalah wanita cantik-cantik di masa jayanya dan memancarkan aura surgawi. Dia adalah penguasa Gunung Istana Bulan. Terakhir, tetua bungkuk di sebelah kiri adalah penguasa Gunung Penyu Mistik. Ketiganya dianggap ahli super tingkat atas di surga Hunyuan dan merupakan individu terkenal. 3 penguasa gunung dari Aliansi Tiga Gunung melambaikan lengan baju mereka setelah muncul. Ruang terbuka di belakang mereka saat sesosok tubuh perlahan keluar. Dia mengenakan jubah hitam dan memegang tombak bersisik hitam. Dengan tubuh yang tinggi dan lurus seperti pohon pinus, dia memancarkan aura yang mendominasi seolah-olah dia adalah seorang penguasa yang perkasa, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Saat pria berjubah hitam ini muncul, terjadi keributan di sekitar. Dia adalah salah satu peserta utama, Chen Xuandong dari Aliansi Tiga Gunung. Kehadiran yang mengesankan, seperti yang diharapkan dari peringkat ke-9 di daftar dueling ilahi. Beberapa penonton menghela nafas dalam-dalam. Aura keagungan Chen Xuandong meninggalkan kesan mendalam. Dia memang seorang jenius yang luar biasa. Setelah 3 master gunung dari Aliansi Tiga Gunung dan Chen Xuandong muncul, ruang angkasa beriak di sisi wilayah Tianyuan. 5 sosok kemudian muncul. Ketika kelima sosok ini muncul, tekanan mengerikan dari 3 penguasa gunung segera terdorong mundur, akhirnya mundur ke sisi lain dari celah yang dalam. Ketiga penguasa gunung itu menyipitkan mata saat mereka menatap kelima sosok yang muncul di udara. Master Gunung Asal tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka kelima tetua wilayah Tianyuan akan datang. Anda benar-benar memberikan wajah kepada Aliansi Tiga Gunung kami." Orang-orang yang baru saja muncul di sisi wilayah Tianyuan secara alami adalah Qi Jing, Master Sekte Xuan Kun dan 3 tetua lainnya. Tatapan sedingin es mereka segera tertuju pada Master Gunung Asal. Apakah Aliansi Tiga Gunung tidak takut mengundang masalah dan bencana dengan kelancangan seperti itu? Master Gunung Asal terkekeh dan berkata, "Ini hanyalah duel antara 2 anak muda, tidak perlu dilebih-lebihkan. Saya yakin bahkan penguasa tertinggi Chang Yuan tidak akan keberatan jika dia ada di sini." Hehehe, kami semua sangat mengagumi penguasa tertinggi Chang Yuan. Jika 5 tetua dapat mengundangnya, kami bertiga secara pribadi akan meminta maaf kepadanya. Qi Jing sedikit menyipitkan matanya. Sepertinya semua orang ingin menyelidiki berita tentang gurunya. Provokasi yang dilakukan oleh Aliansi Tiga Gunung mungkin lebih dari yang terlihat. Dari apa yang dikatakan Zhou Yuan padanya, guru mereka tidak dapat kembali karena kekuatan besar di surga Hunyuan sedang mengincarnya. Di surga Hunyuan, seseorang dapat menghitung dengan 1 tangan jumlah keberadaan yang harus diwaspadai oleh tuannya. Tanpa keberadaan seperti itu yang secara diam-diam mendukung mereka, Aliansi Tiga Gunung tidak akan memiliki keberanian untuk menantang wilayah Tianyuan. Mata Qi Jing berkilat samar. Segera setelah itu, dia menarik pikiran seperti itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan khawatir. Akan ada peluang di masa depan." Master Gunung Asal menunjukkan ekspresi penyesalan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, Aliansi Tiga Gunung kita akan memanfaatkannya kali ini." Tatapannya beralih ke Chen Xuandong saat dia mengangguk sedikit. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Chen Xuandong menangkupkan tinjunya ke arah 3 penguasa gunung di udara sebelum dia bergerak dan muncul di langit di atas celah. Matanya dipenuhi dengan keberanian saat dia melihat ke arah sisi wilayah Tianyuan dan berteriak dengan suara yang menggelegar, "Chen Xuandong dari Aliansi Tiga Gunung ada di sini. Di mana Zhou Yuan?" Nada suaranya provokatif dan menantang. Saat teriakan Chen Xuandong bergema, ruang di belakang Qi Jing perlahan terbuka. Di bawah tatapan bersemangat yang tak terhitung jumlahnya, seorang pemuda kurus perlahan keluar. Itu adalah Zhou Yuan. Namun, saat melihatnya, hati kelompok wilayah Tianyuan tenggelam. Mereka menyadari bahwa dia masih berada pada tahap dueling ilahi ke-7. Zhou Yuan mengabaikan tatapan kecewa mereka.
Dia dengan tenang melihat ke arah Chen Xuandong saat suaranya yang tenang juga terdengar. Wilayah Tianyuan, Zhou Yuan. Ketika suara Zhou Yuan menggema di seluruh area, muncullah mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya, dan banyak bisikan muncul. Jadi itu adalah Master Kepala Paviliun Wilayah Tianyuan, Zhou Yuan. Dari apa yang saya lihat, kultivasi Genesis Ki-nya hanya berada di dueling ilahi ke-7. Jika demikian, bukankah itu berarti tidak banyak perubahan sejak dia melawan Lu Xiao 2 bulan yang lalu? Hehehe, jika itu masalahnya, wilayah Tianyuan kemungkinan besar akan dipermalukan hari ini. Petik 2, petik 2. Ada berbagai macam orang yang hadir, termasuk banyak pengintaian dan mata-mata dari berbagai faksi. Oleh karena itu, secara alami mereka lebih tajam daripada rata-rata individu. Hanya satu pandangan saja yang diperlukan agar mereka menyadari bahwa Zhou Yuan tidak membuat banyak kemajuan dalam menghancurkannya selama 2 bulan terakhir. Penemuan ini segera membuat mereka bergembira atas kesulitan yang dialami wilayah Tianyuan. Bagaimanapun juga, Chen Xuandong bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Lu Xiao. 2 bulan yang lalu, Zhou Yuan membutuhkan segalanya untuk mengalahkan Lu Xiao. Jika dia menghadapi Chen Xuandong, yang bahkan lebih kuat, kemungkinan besar dia akan kalah dengan cara yang sangat buruk. Zhou Yuan mengabaikan tatapan skeptis dan sombong itu. Dia menangkupkan tinju ke arah Qi Jing, Muni dan para tetua lainnya sebelum berjalan ke depan. Dia perlahan sampai di atas celah yang dalam. Qi Jing menunjuk ke udara sambil menatap punggung Zhou Yuan. Riak menyebar dari jarinya, membentuk cermin cahaya raksasa. Cermin itu berkilauan saat Genesis rune kuno yang tak terhitung banyaknya mengalir di permukaannya, memperlihatkan sosok Zhou Yuan dan Chen Xuandong. Pada saat yang sama, cahaya meletus dari banyak menara di beberapa ratus prefektur di wilayah Tianyuan. Untaian cahaya terjalin di udara, membentuk cermin serupa yang memantulkan celah tak berujung. Utopia Tianyuan tidak terkecuali. Praktisnya setiap anggota dari 4 paviliun berkumpul di alun-alun bundar menara asal 4 roh. Mereka menahan napas sambil menatap cermin raksasa yang muncul di langit. Itu menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dari Utopia Tianyuan. Alis Zuoya terkatup rapat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apa-apaan ini? Dia belum naik ke tahap kultivasi kecil berikutnya. Bagaimana dia bisa menandingi Chen Xuandong ini? Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Yi Qiushui, yang berada di dekatnya, menatap tajam ke arahnya. Zuoya menjadi marah dan membalas, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Meskipun semakin sulit untuk membuka dueling ilahi selanjutnya, dia mungkin berhasil jika dia mencurahkan seluruh upayanya ke dalam kultivasi Genesis Ki. Dia tidak menerobos karena dia telah menghabiskan seluruh waktunya di run roh gunung dan hutan. Itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Bahkan jika dia berhasil menyelesaikan 2 run roh terakhir, itu hanya akan meningkatkan Genesis Ki-nya sebesar 7 juta. Tetapi fondasi Genesis Ki Chen Xuandong telah mencapai hampir 30 juta bintang, dan menurutmu apakah dia kekurangan metode peningkatan eksternal yang mirip dengan 4 run roh? Zhou Yuan tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi semua ahli tahap dueling ilahi di wilayah Tianyuan kami. Jika dia kalah, seluruh generasi kita akan malu untuk menunjukkan wajah kita di masa depan. Anggota paviliun api di sekitarnya diam-diam menganggukkan kepala saat alis mereka berkerut karena khawatir. Yi Qiushui dengan acuh tak acuh berkata, Zhou Yuan tentu saja punya rencana, kamu tidak bisa melihatnya karena kamu terlalu picik. Tidak perlu menggoyahkan hati semua orang. Jika kamu terus mengucapkan omong kosong, sebaiknya kamu kembalikan sisa koin asal kepada saya. Zuoya hanya berhasil mengembalikan setengah dari 10.000 hutang koin asal karena taruhannya dengan Yi Qiushui. Saat Yi Qiushui mencubit bagian lembutnya, wajah cantik Zuoya langsung berubah pucat. Namun, dia tidak berani mengatakan hal lain. Dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, baiklah, saya akan menunggu untuk melihat rencana seperti apa yang dia miliki. Pertengkaran antara kedua wanita muda itu akhirnya terhenti. Meski banyak dari 4 anggota paviliun berkumpul di alun-alun, suasananya agak menyesakkan, tidak semarak. Yi Qiushui mengangkat kepalanya dan menatap cermin raksasa di langit. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat dan berusaha menyembunyikan kekhawatiran di kedalaman matanya. Qi Jing telah mengambil Zhou Yuan saat dia meninggalkan kultivasi terpencilnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa-apa tentang hasil pelatihan 2 bulannya. Paling tidak, tampaknya Zhou Yuan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Zhou Yuan, lakukan yang terbaik.
gumam Yi Qiushui dengan suara lembut. 800 prefektur di wilayah Tianyuan sedang menonton pertandingan tersebut. Jika Zhou Yuan kalah, dia kemungkinan besar harus melepaskan posisi Master Pavilion utamanya, bahkan jika semua orang tahu bahwa Lu Xiao mungkin akan mengalami nasib yang jauh lebih buruk. Zhou Yuan tidak punya pilihan lain karena seseorang harus menanggung konsekuensinya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa jika Zhou Yuan menang, ketenaran dan pengaruhnya akan mencapai puncaknya di wilayah Tianyuan. Saat itu, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Bahkan Master Sekte Xuan Kun tidak akan bisa menyentuhnya tidak peduli seberapa besar duri yang dia miliki di sisi Sekte Roh Surgawi. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertaruhan besar. Tetua Cijing, apakah kamu benar-benar percaya diri padanya? Tidak kusangka kamu bahkan mengaktifkan cermin proyeksi 1000 mata. Apakah kamu tidak takut ini akan menjadi bumerang dan akhirnya menjadikannya bahan tertawaan? Master Sekte Xuan Kun menatap cermin bercahaya di langit. Genesis rune mengalir di cermin seperti banyak mata, menciptakan pemandangan yang sangat aneh. Dia melirik ke arah Cijing sambil melanjutkan, jika Zhou Yuan kalah, saya yakin tetua Cijing sepenuhnya menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajah Cijing tetap tenang saat dia menjawab, jika dia menang. Master Sekte Xuan Kun terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, jika dia menang, murid Sekte Roh Surgawi di Paviliun Api akan dengan patuh mendengarkan setiap perintahnya. Master Sekte Xuan Kun memahami betapa berpengaruhnya Zhou Yuan jika mencapai tahap itu. Dengan Cijing di sisinya, Master Sekte Xuan Kun tidak akan bisa menyentuh Zhou Yuan. Oleh karena itu, Master Sekte Xuan Kun merasa bahwa dia sebaiknya dengan anggun mengakui kekalahan jika itu terjadi. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Cijing tidak berniat melanjutkan pembicaraan, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah sosok kurus di atas celah raksasa. Dia mungkin tidak mempercayai penilaiannya sendiri, tapi dia percaya pada mata gurunya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, angin kencang bertiup ke arah Zhou Yuan, mengacak-acak pakaiannya. Ekspresinya mirip dengan air di sumur kunomor. Kehadiran tak tergoyahkan yang dipancarkannya membuat beberapa penonton diam-diam mengangguk setuju. Meskipun kepala paviliun wilayah Tianyuan mungkin kekurangan kekuatan, tidak ada yang bisa dikatakan tentang keberaniannya. Tatapan demi tatapan beralih ke aliansi tiga gunung, tempat Chen Xuandong berjalan maju dan tiba di depan Zhou Yuan. Kedua individu itu saling berhadapan di langit di atas celah yang dalam. Ujung tombak di tangan Chen Xuandong bergetar saat berkilau di bawah cahaya. Dia menatap Zhou Yuan dengan penuh minat dan berkata, saya awalnya percaya bahwa saya akan mendapatkan pertarungan yang memuaskan hari ini, tetapi kepala paviliun Master Zhou Yuan telah membuat saya agak kecewa. Zhou Yuan menjawab, saya merasa kasihan karena gagal memenuhi harapanmu. Chen Xuandong menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu benar-benar berencana bermain denganku? Zhou Yuan terkekeh tetapi tidak menanggapi pertanyaan tidak berguna itu. Chen Xuandong mengangkat bahu. Kemudian, 3 lingkaran cahaya dueling ilahi muncul di belakangnya, dan Genesis Ki yang tak terbatas melesat ke langit, berkilauan di udara. Jumlah bintang Genesis Ki telah mencapai 30 juta. Desahan terdengar di sekitar mereka. Tekanan Genesis Ki yang menakutkan menyebar di atas celah tersebut. Ekspresi Chen Xuandong berangsur-angsur menjadi sedingin es saat dia menatap Zhou Yuan dengan tatapan bermain-main di matanya. Bagaimana kamu akan bermain-main denganku dengan fondasi seperti itu? 30 juta bintang Genesis Ki berkelap-kelip di langit, pemandangan indah disertai tekanan luar biasa. Penonton yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Sebagai peringkat ke-9 dalam daftar dueling ilahi, Chen Xuandong memang merupakan individu luar biasa yang kekuatannya dapat membuat kagum hampir semua orang. Meskipun beberapa faktor akan menentukan pemenang dalam pertarungan, pondasi Genesis Ki seseorang adalah salah satu faktor utama. Oleh karena itu, semua orang memahami bahwa segala sesuatunya mengerikan bagi Zhou Yuan ketika Chen Xuandong menunjukkan fondasinya yang terdiri dari 30 juta bintang Genesis Ki. Dari apa yang ditampilkan Zhou Yuan 2 bulan lalu dalam pertarungan dengan Lu Xiao, pondasi Genesis Ki miliknya seharusnya berjumlah 21 juta. Ini adalah perbedaan sebesar 9 juta. Itu sudah cukup bagi satu pihak untuk dengan mudah menghancurkan pihak lainnya. Metode biasa tidak akan mampu menutupi kelemahan yang begitu besar. Ekspresi orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari beberapa ratus prefektur di wilayah Tianyuan berubah menjadi suram ketika mereka melihat melalui cermin. Chen Xuandong dengan bangga berdiri di udara, Genesis Ki yang dia kembangkan bersinar dengan kilau hitam pekat.
Itu adalah Genesis Ki kelas 7 bernama Ki Korosi Bikon Hitam, dan memiliki kekuatan korosif yang sangat mengerikan. Itu juga merupakan salah satu Genesis Ki tingkat atas dari aliansi Tiga Gunung. Dia menunjukkan senyuman lebar saat dia menatap Zhou Yuan. Chen Xuandong jelas sangat percaya diri dengan kemampuannya. Master Kepala Paviliun Zhou Yuan. Sebaiknya kamu memberikan hak partisipasi turnamen 9 wilayah kepadaku. Jika tidak, kamu mungkin tidak dapat mencapai tahap ketiga dari turnamen 9 wilayah dengan kemampuanmu. Jika itu terjadi, kamu hanya akan mempermalukan wilayah Tianyuan, kata Chen Xuandong. Ekspresi Zhou Yuan tidak berubah, dia tampak tidak sedikit pun marah karena kata-kata Chen Xuandong. Dia tahu bahwa pihak lain berusaha membuatnya marah dengan harapan dapat mempengaruhi kondisinya. Chen Xuandong mungkin terlihat mendominasi, tapi ternyata dia juga sangat licik. Suara tenang Zhou Yuan terdengar, meskipun fondasi Genesis Ki yang terdiri dari 30 juta bintang kuat, kamu mungkin tidak dapat menang atas saya hari ini. Dia mengambil langkah maju di udara ketika 3 lingkaran cahaya kekacauan muncul di belakangnya. Kemudian, auman naga menggetarkan udara saat Genesis Ki yang tak terbatas keluar dari tubuhnya, menempati langit di belakangnya seperti awan yang luas dan perkasa. Genesis Ki bersinar di udara, memperlihatkan 23 juta bintang Genesis Ki. Meskipun Zhou Yuan telah menghabiskan sebagian besar 2 bulan terakhir pada 2 run roh terakhir, kultivasi Genesis Ki-nya juga telah berkembang. Dia sekarang memiliki 2 juta lebih bintang Genesis Ki, tapi ini sudah merupakan batasnya. Pertumbuhan apapun di masa depan akan sangat lambat kecuali dia membuka dueling ilahi ke-8. Namun, masih ada selisih 7 juta antara dia dan Chen Xuandong. Chen Xuandong tersenyum tipis, jelas tidak terpengaruh oleh pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kepala paviliun Zhou Yuan tidak ingin menyerahkan tempat itu kepadaku, aku tidak punya pilihan selain mengambilnya sendiri. Dia membuat segel dengan satu tangan. Ki hitamnya yang deras meraung saat menyapu seperti lautan hitam pekat. Tekanan besar mencekik tempat itu saat lautan hitam membayangi Zhou Yuan. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat bola pedang muncul dari telapak tangannya. Teriakan pedang menembus udara. Bola pedang itu berubah menjadi gelombang cahaya pedang sepanjang 1000 kaki saat ia menebas laut hitam dengan kejam dengan keganasan yang tiada taraf. Cahaya pedang menebas laut hitam, langsung mencabik-cabiknya. Namun, ki hitam pekat yang tak ada habisnya menyulut lautan, dan gelombang demi gelombang menghantam cahaya pedang, terus-menerus menggerogotinya. Dalam beberapa napas singkat, hanya cahaya pedang redup setinggi 100 kaki yang tersisa. Zhou Yuan menepukkan kedua tangannya, dan siluet bercahaya misterius muncul di sekujur tubuhnya. Seni roh Omega Sein. Aura Zhou Yuan melonjak, dan dia berlari ke depan seolah berlari di sepanjang tubuh naga hijau, langsung menuju ke laut hitam. Bola pedang itu melesat kembali ke tangannya yang terulur, dan cahaya pedang tumbuh sekali lagi. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dengan paksa mengoyak laut hitam. Ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba menggigil saat dia tanpa ragu mengirimkan seberkas cahaya pedang yang menebas ke arah kanannya. Sebuah tombak tiba-tiba tertusuk dari udara, disertai dengan kekuatan yang menakutkan. Cahaya pedang dan tombak bertabrakan, tetapi cahaya pedang itu hancur setelah beberapa tarikan napas. Sesosok hitam muncul seperti hantu. 1000 tombak tampaknya berubah menjadi bintang di langit saat mereka menusuk ke arah organ vital Zhou Yuan dengan niat membunuh yang kuat. Chen Xuandong akhirnya pindah. Zhou Yuan tidak berani menunda sedetik pun. Cahaya pedang padam dari tangannya saat lentera muncul di tangan lainnya. Seni lentera roh. Api roh tanpa batas melolong dari lentera, langsung menerkam ke arah Chen Xuandong. Zhou Yuan rupanya telah mempersiapkan hormat pembunuh ini sebelumnya dan hanya menunggu Chen Xuandong muncul. Hehehe, aku sudah mengetahui gerakan api roh dari Master Kepala Paviliun Zhou Yuan. Namun, Chen Xuandong tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di hadapan api roh yang melolong, tampaknya sudah bersiap untuk teknik mematikan tersebut. Dengan genggaman tangannya, sebuah mangkuk tanah liat hitam muncul. Mangkuk itu sepertinya berisi semacam cairan hitam. Dia mengarahkan cairan hitam itu dengan jarinya, dan cairan itu terbang ke udara, berubah menjadi semburan air hitam. Ki dingin yang tak ada habisnya muncul dari air hitam, cukup dingin untuk membekukan jiwa seseorang. Api roh dan air hitam berbenturan. Suara mendesis terdengar saat kedua belah pihak saling memadamkan. Sementara itu, tombak hitam di tangan Chen Xuandong berubah menjadi bayangan anggun saat menembus udara.
Tombak itu muncul tepat di depan Zhou Yuan dan melesat ke alisnya, kekejaman serangan itu sudah cukup untuk menghamburkan bahkan api roh. Mata Zhou Yuan sedikit melebar saat cahaya pedang yang tak terbatas menebas ke bawah. Namun, cahaya pedang itu langsung hancur ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, dan bola pedang itu terlempar kembali ke arahnya. Pada saat bahaya itu, Zhou Yuan dengan erat mengepalkan tinjunya saat rambut hitam keluar dari pori-porinya, berubah menjadi sarung tangan hitam di sekitar tangannya. Genesis Ki tanpa batas melonjak lapis demi lapis saat tantangan itu menghantam ujung tombak yang mematikan. Percikan beterbangan saat ruang di sekitarnya beriak. Sosok Zhou Yuan terlempar terbang seolah terkena pukulan keras. Rambut yang menutupi kepalan tangannya menyusut ke belakang, dan darah mengalir di jari-jarinya. Serangan mengerikan Chen Xuandong telah melukainya. Pertukarannya singkat, tapi jelas menunjukkan keganasan kedua belah pihak. Siapapun tahu bahwa meskipun Zhou Yuan telah mencoba yang terbaik dan berulang kali menyerang, Chen Xuandong dengan mudah menetralisir serangannya. Sebagai perbandingan, serangan mendadak Chen Xuandong langsung menghempaskan Zhou Yuan. Chen Xuandong tidak diragukan lagi lebih unggul. Ini bukanlah kejutan bagi semua orang. Bagaimanapun, Chen Xuandong memiliki keunggulan absolut dalam hal fondasi Genesis Ki. Serangan Zhou Yuan pada dasarnya mirip dengan mencoba menghancurkan batu dengan telur. Teriakan iba yang tak terhitung jumlahnya terdengar di 800 prefektur di wilayah Tianyuan. Di alun-alun bundar di Tianyuan Utopia, anggota dari 4 paviliun terdiam, ekspresi mereka diambang keputusasaan. Di langit di atas celah tak berujung. Chen Xuandong mengarahkan tombaknya ke samping dan menunjukkan senyuman tipis saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Master Kepala Paviliun Zhou Yuan, saya sudah lama mendengar tentang 4 run roh yang menakjubkan di wilayah Tianyuan. Jika kamu tidak mengeluarkannya sekarang, saya khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Selain itu, saya tertarik untuk melihat berapa banyak dari 4 run roh yang berhasil kamu peroleh. Zhou Yuan memijat tinjunya, luka di wajahnya dengan cepat sembuh saat dia mengerucutkan bibirnya. Pondasi 30 juta Genesis Ki milik lawan memang sangat luar biasa. Dia gagal mendapatkan kelonggaran apapun bahkan setelah menggunakan teknik bola pedang penyapu iblis, roh suci Omega Art, dan lentera roh Art. Chen Xuandong memang musuh yang jauh lebih merepotkan dibandingkan Lu Xiao. Dia pada dasarnya mengendalikan Zhou Yuan karena perbedaan besar antara fondasi Genesis Ki mereka. Namun, ekspresi Zhou Yuan tidak goyah. Tanpa basa-basi lagi, 2 tanda kuno mulai bersinar di punggung tangannya. Saat 2 run roh muncul, run kuno lainnya muncul di antara alisnya. Rune ketiga, beberapa hembusan napas yang mengejutkan terdengar di seluruh area. Namun, ketika cahaya mulai muncul dari dada Zhou Yuan dalam pola run kuno, hembusan napas ini tiba-tiba menjadi semakin keras. 4 run roh. Saat 4 run roh muncul, gelombang Genesis Ki di sekitar Zhou Yuan mulai menanjak dengan mantap. Chen Xuandong, yang tampak tidak peduli sejak awal, tiba-tiba menjadi fokus, tidak menyangka Zhou Yuan telah memperoleh run roh keempat. Dia tersenyum, akhirnya menjadi sedikit menarik. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a